Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau kembali di pagi hari ini Tuhan boleh beri kesempatan lagi bagi kita untuk datang beribadah, walaupun mungkin ibadah lewat online, tetapi saya terlalu yakin kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh tempat, oleh ruang dan waktu. Dan sebab itu mari kita buka hati kita. Kita mau menyembah, mengagungkan Tuhan. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita mau akui kalau kita boleh ada semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kita angkat itu pujian, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupan dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin. Aku ada saat ini semuanya berkat Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, haleluya. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau menaikkan pujian kami kepada Engkau. Kami mau naikkan penyembahan kami hanya bagi Engkau. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sanjung tinggi. Sebab Engkau dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau akui kalau kami boleh ada pagi hari ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku ada saat ini. Haleluya Yesus. Amin, amin Tuhan Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami mau beri yang terbaik bagi Engkau pada pagi hari ini. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Walaupun saat ini kami ibadah online, tetapi kami terlalu yakin kuasa Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Berkat-berkat Tuhan mengalir lewat ibadah pada siang hari ini. Kami mau tinggikan, mengagungkan Engkau. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami mau mulaikan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita mau balas kebaikan Tuhan. Dengan apa kita dapat membalas kasih dan kebaikan Tuhan? Selain kita mau memuji, mengagungkan Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Dengan hati yang penuh kegembiraan. Sebab Tuhan terlalu baik bagi kita. Kita mau balas segala kebaikan Tuhan dengan kita mau memuji, mengagungkan Tuhan. Datanglah ke bait-Nya. Haleluya. Ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya itu selamanya. Oh, kasih setia-Nya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya.
akan bersorak-sorai, amin. Akan bersorak-sorai. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya. Oh, kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, katakan bersyukurlah, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, amin, haleluya. Bahwasanya kasih setia Tuhan senantiasa dalam hidup kita, amin. Saudara, kita sambung lagi dengan pujian apa yang tak pernah dilihat mata, haleluya. Itu yang mau Tuhan kerjakan bagi kita di saat seperti ini, di masa pandemi, banyak alami kesusahan, kesulitan, tetapi kita terlalu yakin. Seringkali kita merasa cemas, seringkali kita merasa jalan tertutup, tetapi kita mau aminkan firman Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan mau kerjakan bagi kita yang mau berharap dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, amin, haleluya. Dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, amin, melakukan segala perkara, dulu,
sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kita mau beri kemuliaan bagi Tuhan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan katakan, bayang-bayang perubahan itu sekalipun tidak akan nampak. Sebab kita percaya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mampu melakukan apa yang menjadi kekhawatiran kita. Tuhan mampu gantikan itu menjadi satu kepastian dalam hidup kita. Amin, saudara. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman. Kita mau aminkan firman Tuhan. Kita yakini bahwa di saat firman Tuhan disampaikan, kuasa Tuhan mengalir bagi setiap hati yang mau terbuka. Apa yang menjadi persoalan hidup Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi pergumulan saat-saat ini, kita mau aminkan kalau Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, itu akan menjadi jawaban yang pasti, yang akan menjadikan satu kekuatan bagi kita, bahwa kita tidak perlu takut. Ada Tuhan bersama dengan kita, ada jawaban Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan nyata bagi kita anak-anak Tuhan. Kita mau angkat itu pujian, ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau sangat baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Oh haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan dengan iman pujian ini. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, amin. Ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh haleluya. Kami mau aminkan pujian ini Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Engkau sanggup mengangkat hidup kami. Oleh sebab itu Bapa dalam sorga, kami percaya, kami mengimani akan Engkau. Kami yakin Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi tangan Tuhan senantiasa mengangkat hidup kami. Tangan Tuhan senantiasa menopang hidup kami. Kami mau andalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau sembah, kami mau tinggikan Engkau. Sebab Engkau yang layak kami agungkan. Engkau yang layak terima pujian kami. Engkau layak terima penyembahan kami. Engkau layak ditinggikan dalam hidup kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau buka hati kami sebentar untuk kebenaran firman-Mu. Kami sangat yakin, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu. Lewat kebenaran firman Tuhan kami dikuatkan. Lewat kebenaran firman Tuhan kami alami damai sejahtera. Kami dapatkan jawaban atas setiap pertanyaan hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kita mau angkat lagi pujian ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin saat Engkau berfirman, kami dapatkan jawaban dari Engkau. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kami aman bersama dengan Engkau. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami terlalu yakin hamba-Mu sudah ada dalam urapan Tuhan. Hikmat dari Tuhan kiranya Tuhan taruh ada atas hamba-Mu. Setiap
rahasia kebenaran firman Tuhan diungkapkan lewat hamba-Mu, dan hamba-Mu boleh sampaikan itu bagi umat-umat-Mu, sehingga umat-umat Tuhan dapat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami dapat kekuatan baru lewat kebenaran firman. Kami dapatkan jawaban Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya setiap pujian kami, biar setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Engkau dapat menyenangkan, menyukakan hati Engkau. Sebab itu jadi kerinduan kami, setiap pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan duduk di atas pujian kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, baik kami yang ada di tempat ini, baik umat-umat Tuhan yang ada di rumah. Kami siap untuk kebenaran firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kiranya kita semua sehat-sehat, baik-baik saja. Pagi hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Hari yang indah, hari yang dijadikan oleh Tuhan, hari di mana kita merayakan Tuhan, bergembira di dalam Dia. Pagi hari ini firman Tuhan dengan judul Muliakan Kristus dengan bergembira dalam Dia. Muliakan Kristus dengan bergembira dalam Dia. Mari kita membaca dalam Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Filipi 1 ayat 20 sampai 26. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan aku dalam keyakinan ini tahulah aku akan ditinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, manusia itu diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Roma 11 ayat 36, segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Di Korintus juga, 1 Korintus 8 ayat 2 kalau tidak salah ya, kita tuh hidup untuk Dia. Nah, manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu diciptakan dengan memiliki kehendak bebas. Tuhan menciptakan manusia untuk kita berelasi dengan Dia, untuk kita mengerjakan apa yang Ia inginkan, untuk kita memuliakan Tuhan. Dan dengan kehendak bebas, di mana manusia diciptakan memiliki kehendak bebas inilah yang memungkinkan manusia untuk dia bisa memilih apakah hidupnya akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan atau tidak. Dan yang menjadi persoalan adalah manusia itu seringkali ditarik oleh keinginan-keinginan, oleh kehendaknya sendiri, yang membuatnya justru berada di posisi tidak memuliakan Tuhan. Itulah yang terjadi. Karena adanya kehendak bebas dalam hidup kita, dan seringkali justru manusia oleh keinginannya sendiri, keinginan-keinginan manusia itu justru yang menarik manusia dari hidup yang memuliakan Tuhan. Mari kita belajar dari Alkitab. Apa yang disampaikan oleh Paulus untuk jemaat di Filipi.
Di ayat 20 tadi, ini bagian pertama. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara menemukan apa yang dikehendaki oleh Paulus perihal hidup yang memuliakan Tuhan. Bagaimana Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kalau dalam King James Version, kata awalnya dia tidak pakai sebab yang sangat kurindukan, tetapi memakai kata according to my earnest expectation and my hope. Menurut atau sesuai dengan harapan, keinginan yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Paulus punya kerinduan, keinginan yang benar-benar, harapan yang sungguh-sungguh, supaya dia tidak malu, sebaliknya hidupnya memuliakan Kristus. Kristus dimuliakan dalam tubuhnya, baik ketika dia hidup maupun dia mati. Dan bukan hanya Rasul Paulus juga, melainkan jemaat Tuhan, seperti di 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6. Di situ juga sama Paulus yang bicara juga. Dia mengajarkan untuk jemaat juga memuliakan Tuhan lewat tubuh mereka. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagi jemaat, bagi orang-orang yang sudah ditebus, dibeli dengan harga yang mahal oleh pengorbanan Yesus Kristus, kita bukan milik kita sendiri lagi, tapi milik Tuhan. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sama ya, Paulus mengajarkan juga kepada jemaat, dan Paulus juga punya keinginan yang sama bagi hidupnya. Lewat tubuhnya, lewat hidupnya, Kristus itu dimuliakan. Dan itu diajarkan juga kepada jemaat-jemaat. Dan memang ini yang betul, yang cocok, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana ia mau, lewat ciptaannya, ia itu dimuliakan. Bagian kedua adalah mengapa atau apa alasannya Paulus begitu ingin Kristus dimuliakan melalui dia. Apa yang menjadi landasan sehingga Paulus itu begitu ingin Kristus dimuliakan? Jawabannya adalah di ayat 21. Dan jemaat Tuhan perhatikan, ini juga jadi landasan kita supaya kita punya kerinduan yang sama seperti Paulus. Bahwa hidup kita rindu bahwa Kristus dimuliakan. Kita bukan memilih menuruti atau tertarik dengan keinginan-keinginan kita yang menjauhi kita dengan memuliakan Tuhan, tapi kita mau seperti Paulus, punya keinginan supaya Kristus dimuliakan. Mari kita lihat apa landasannya, mengapa Paulus begitu ingin Kristus dimuliakan. Di ayat 21, Filipi pasal 2, pasal 1. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini alasannya yang membuat Paulus ingin Kristus dimuliakan dalam tubuhnya, baik saat ia hidup maupun mati. Yaitu karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Memang paradoks dengan pikiran manusia ya. Kalau seperti jemaat Tuhan juga yang mengikuti apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Franky saat ibadah penghiburan almarhum Bapak Pendeta Roy Sumolang.
Memang pada umumnya bagi manusia mati itu kan rugi, menakutkan. Tapi di sini dikatakan mati adalah keuntungan. Dari ayat itu, kenapa sampai dia bisa katakan mati itu keuntungan? Itu sejajar dengan tadi kalimat sebelumnya. Dan itu yang akan kita lebih bahas, yaitu bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Ketika hidup adalah Kristus, mati itu menjadi keuntungan. Apa yang dimaksud dengan hidup adalah Kristus? Karena pernyataan inilah dari Alkitab inilah yang menjadi landasan, alasan Paulus kenapa dia begitu ingin. Kesungguhannya dia benar-benar ingin, harapannya ingin Kristus itu dimuliakan. Karena bagi dia hidup adalah Kristus. Ada dua komentari maksud dari hidup adalah Kristus. Tentu yang terutama baik ketika dia beraktivitas, dia hidup maupun dia mati, segala sesuatu yang ia lakukan memang tertuju kepada Kristus. Dan berikutnya juga ada dalam komentari begini. Hidup adalah Kristus. Barnes komentari tersirat beberapa hal dan salah satu diantaranya yang saya kutip adalah begini. It was a purpose to enjoy Christ. Ini adalah sebuah tujuan untuk menikmati Kristus. Hidup adalah Kristus, termasuk menikmati Kristus. Tujuan Paulus itu menikmati Kristus. Lanjut saya baca. Di mana ia mendapatkan kenyamanan dari Kristus dan kebahagiaannya ditemukan dalam persekutuan dengan Kristus. Ini salah satu makna yang tersirat dari komentari Barnes. Kalimat hidup adalah Kristus, yaitu tujuan untuk menikmati Kristus, mendapat kenyamanan dari Kristus, kebahagiaannya ditemukan dalam persekutuan dengan Kristus. Kemudian dari Benson komentari gini, so to serve and enjoy Him is the supreme end of my life. Melayani dan menikmati Dia is the supreme end of my life. Tujuan, sasaran akhir dari hidupku. Melayani dan menikmati Dia. Makanya kenapa judul kita muncul. Kita muliakan Kristus dengan menikmati Dia. Alasan Paulus begitu rindu Kristus dimuliakan, baik saat hidup maupun ia mati, adalah karena hidup baginya adalah Kristus. Hidup baginya adalah untuk melayani sekaligus menikmati Kristus. Menjadi nyaman di dalam Kristus. Bahagia dengan persekutuan di dalam Kristus. Menikmati Dia, puji Tuhan. Tadi seperti di ayat 20, makanya itu kerinduannya, keinginannya. Harapannya Kristus dimuliakan. Lalu di ayat 23-nya, coba lihat. Ini keinginan Paulus. Aku didesak dari dua pihak. Lihat ya, ayat 23. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Saudara lihat kalimat itu dijelaskan, komentari-komentari dijelaskan di ayat 23. Hidup adalah Kristus. Nah di ayat 23-nya ini dia. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Karena tadi ya dari komentari, karena di situ ada kebahagiaan, ada kenikmatan, ada kenyamanan. Keinginan Paulus adalah bersama-sama dengan Kristus. Pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus.
Oleh sebab itu tadi hidup adalah Kristus. Diam dengan Kristus itu jauh lebih baik, puji Tuhan. Karena di sana bahagia, di sana nyaman. Pada waktu itu memang Bapak Ibu, satu saat saya lupa di hari apa, malam hari saya putar YouTube, lalu salah satu khotbah saya lihat dari John Piper. Kemudian dia mengutip ayat ini. Dan pada waktu itu John Piper sedang mengalami pergumulan ketika dia kurang lebih hampir 50 tahun yang lalu ya. Karena dalam konsepnya tuh begitu. Saya kira itu juga konsep kita. Kalau kita memuliakan Tuhan, kalau kita memuliakan Yesus, kalau kita melayani Dia, tubuh kita dipersembahkan untuk kemuliaan Kristus, maka yang ada di dalam paradigma kita adalah, sebagaimana hamba Tuhan itu John Piper, kita tuh harus benar-benar menjadi pribadi yang memang rela menderita atau hidupnya lebih susah, berat. Sedangkan manusia itu diciptakan Tuhan punya naturnya itu ingin bahagia. Jadi sepertinya bertolak belakang dengan kesadaran dia untuk dia mau memuliakan Kristus, melayani Kristus. Namun ada konsekuensi, dia harus menderita, dia harus susah. Dan dia sepertinya melawan keinginan manusiawinya bahwa dia tuh sebenarnya ingin bahagia di dalam Tuhan. Dan ternyata salah satu jawabannya dia temukan dari ayat-ayat ini. Itu yang kita lihat juga ya tadi dalam komentari. Kenapa sampai Paulus kok begitu ingin memuliakan Kristus dengan tubuhnya? Karena hidup adalah Kristus. Dan yang dimaksud hidup adalah Kristus bagi dia sehingga mati itu menjadi keuntungan. Itu adalah karena Paulus menikmati kebahagiaan, kenyamanan, kenikmatan itu di dalam Kristus, melalui Kristus. Jadi sebenarnya tidak bertentangan. Memuliakan Kristus memang ada harga yang harus dibayar, tetapi memuliakan Kristus juga dengan dasar kita menikmati kenikmatan di dalam Dia, di dalam Kristus. Kenikmatannya di dalam Kristus. Kondisi hati, batin, manusia batinnya kita, pikiran kita yang menyadari kenikmatan, kebahagiaan dalam Kristus inilah yang mendorong kita untuk memuliakan Tuhan. Yang mendorong Paulus untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Seperti yang firman Tuhan inginkan. Pikiran dan pengalaman seperti ini, itu yang menguatkan kita, menguatkan Paulus. Itu yang membuat dia tidak terpengaruh dengan keadaan yang ia alami. Karena kalau kita lihat pada saat ia di Filipi ini, dia sampaikan ayat 15-17 Filipi 1, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Lihat ayat 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi pada waktu itu Paulus sedang ada dalam penjara, lalu ada orang-orang yang memberitakan Injil dengan motivasi yang tidak ikhlas, yang tujuan mereka adalah memperberat Paulus, supaya Paulus kepikir ini ada orang-orang yang datang mau mempengaruhi jemaat-jemaat, menyampaikan dengan tidak ikhlas. Sehingga beban rohani dalam Paulus semakin berat ketika dia ada di penjara. Kita tahu Paulus sangat mengasihi jemaat-jemaat Tuhan. Sangat peduli. Apalagi dia waktu itu sedang ada di penjara. Tapi walaupun kondisi dia seperti itu, dia di penjara, dia tidak bebas. Dan ada orang-orang yang terus coba memperberat dia, kondisi kehidupan, kondisi hatinya, pikirannya. Namun itu tidak banyak mempengaruhi Paulus. Kenapa? Karena Paulus menikmati kenikmatan dalam Kristus.
bagi dia hidup adalah Kristus. Puji Tuhan. Mari jemaat, saudara sadar juga tahu dari firman bahwa hidup kita harus memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan menikmati Dia. Seperti Paulus, muliakan Tuhan karena di dalam Kristuslah kita menikmati kebahagiaan yang sejati itu. Meskipun ada penderitaan, ada banyak orang katakan itu harga yang harus dibayar, tapi itu tidak sebanding dengan apa yang dinikmati di dalam Kristus. Kebahagiaan di dalam Kristus. Lalu bagian ketiga, ini implikasi dari seseorang yang hidupnya menikmati kebahagiaan dalam Kristus. Yang hatinya memang menikmati Kristus. Ini yang menjadi implikasi kemudian. Di ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Paulus memang ya terserah Tuhan. Dia pilih, dia nggak tahu. Tapi kita tahu tadi di ayat 23 yang jelas, yang dia pingin, keinginan dia itu diam bersama-sama dengan Kristus. Tapi ketika dia hidup di dunia, orang yang punya kerinduan selalu memuliakan Kristus karena dia menikmati Kristus dalam kehidupannya, bukan hanya berdasarkan, seperti ada komentar lain juga, bukan karena apa yang diberikan, pemberian-pemberian dari Kristus, tapi ketertarikan dalam hidup bersama dengan Kristus. Bukan hanya apa yang dia berikan, materi, pertumbuhan rohani tentu itu baik. Tetapi bukan hanya apa yang dia berikan, melainkan dia sendiri, Kristusnya sendiri. Itu yang membuat Paulus menikmati kehidupannya karena dia menikmati Kristus. Nah, implikasinya orang-orang yang seperti ini adalah dia akan bekerja memberi buah. Dengan kata lain, ini juga memuliakan Kristus, memberi buah. Contohnya, apa yang Paulus kerjakan sehingga dia dapat memberi buah bagi Kristus. Di ayat 25-nya. Dan aku dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Puji Tuhan. Bekerja memberi buah yang dilakukan oleh Paulus adalah membuat jemaat kamu makin maju dan makin bersuka cita di dalam iman. Lagi-lagi di dalam iman. Bukan melalui materi, kondisi, tapi dalam iman. Tentu iman seperti di Roma, iman kepada firman Kristus. Kepada Kristus. Itu yang dikerjakan oleh Paulus. Membuat jemaat juga semakin maju. Semakin maju dalam iman, semakin maju bersukacita dalam iman. Makanya di ayat 24-nya tadi, Paulus katakan, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Lebih perlu, bukan lebih ingin ya. Dia lebih inginnya diam pergi bersama dengan Kristus, karena itu yang jauh lebih baik. Enak di dalam Kristus. Tapi dia tahu lebih perlu, yang lebih perlu kalau di dunia, yaitu kehidupan jemaat yang akan semakin maju, semakin bersukacita dalam iman. Sehingga yang bagian kedua dan ketiga ini, tadi ya alasan Paulus, itu juga menjadi landasan kita, memuliakan Tuhan. Lalu bagian ketiga ini implikasinya, contoh perbuatannya yang bisa membuat hidupnya memuliakan Tuhan. Nah, maka bagian 2 dan 3 ini bisa dibuat satu pertanyaan. Gabungan yaitu begini. Bagaimana seseorang dapat memuliakan Kristus baik saat hidup maupun matinya? Ya memang saudara ya, lagi-lagi kita mendapat berita
perkabungan. Makanya kenapa kok soal hidup dan mati ini juga jadi begitu merema ya. Tentu peristiwa dalam minggu ini juga ada 3 hamba Tuhan. Dan 1 hamba Tuhan lagi, ada 4. 1 tuh dari GSPDI, 3 ini GPDI, 1 GSPDI yang juga tadinya adalah siswa di sekolah Alkitab juga. Jadi saudara, lagi-lagi di minggu ini ada 4 hamba Tuhan yang meninggal. Bagaimana seseorang dapat memuliakan Kristus baik saat dia masih hidup maupun saat dia sudah mati? Yaitu tadi yang pertama, ketika hidupnya menikmati kebahagiaan dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dasarnya orang akan bisa memuliakan Kristus saat ia hidup maupun mati ketika dia punya kehidupan batin, hati, pikirannya yang menikmati Kristus. Menikmati kenyamanan, kebahagiaan di dalam Kristus oleh karena Kristus. Baru yang kedua, saat ia berbuah bagi Kristus. Buah yang membuat orang lain jadi makin maju dan bersuka cita juga dalam iman. Sehingga bagian keempat, hasil yang tercapai juga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, yang Paulus ajarkan kepada jemaat. Ketika jemaat itu makin maju dalam iman, makin bersuka cita dalam iman, maka lanjut ayat 26. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Sehingga kemegahanmu lagi-lagi di dalam Kristus. Kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena Paulus. Buah dari pekerjaan Paulus. Kemegahanmu dalam Kristus Yesus. Dalam King James Version, rejoicing, kegembiraanmu, kesenanganmu, kebahagiaanmu dalam Kristus makin bertambah. Tadi juga dalam ayat 25 ya, di dalam iman. Sukacitamu makin maju. Puji Tuhan. Itu hasil yang diharapkan oleh firman Tuhan. Untuk jemaat. Sehingga mereka bisa seperti Paulus. Mereka punya sukacita. Mereka bermegah, rejoicing juga bergembira. Bertambah itu karena di dalam Kristus. Di dalam iman. Mengingat jemaat Tuhan, surat Filipi ini punya tema tentang sukacita, tentang kegembiraan. Kata kuncinya itu memang sukacita. Itu tadi ada muncul juga ya di ayat yang kita baca. Jadi seperti batin dan hati pikiran Paulus. Yang bagi dia Kristus adalah, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yang tadi ya menurut komentari baik Barnes atau Benson, itu dia menikmati kenikmatan, kebahagiaan dalam Kristus. Alasan dia bahagia adalah Kristus. Begitu juga jemaat Filipi. Ketika Paulus hadir, dia bekerja, berbuah yang memberi dampak. Sehingga jemaat di Filipi pun punya keinginan dan harapan agar hidup mereka juga memuliakan Kristus. Seperti Paulus. Kenapa? Karena mereka juga bersuka cita dalam iman. Mereka rejoicing dalam Kristus, bergembira karena Kristus. Sehingga tentu kehidupan mereka diharapkan juga seperti Paulus. Baik mati ataupun hidup, Kristus itu dimuliakan dalam tubuhku. Begitu juga jemaat. Karena mereka sudah menikmati kenikmatan dalam Kristus. Kebahagiaan itu. Maka mereka juga baik saat mereka hidup dan mati, jemaat Filipi
mau memuliakan Kristus, hidup bagi Kristus. Puji Tuhan. Kesimpulannya, jemaat Tuhan, jadilah pribadi yang menyadari bahwa kenikmatan hidup kita bukan hanya berdasarkan apa yang kita miliki. Karena kalau berdasarkan yang kita miliki, kalau kita miliki banyak hal, kita bahagia. Tapi kalau kita sangat kekurangan, itu kita menjadi cenderung tidak bahagia. Jadi jangan dipengaruhi oleh apa yang kita miliki dari sudut pandang materi atau pencapaian-pencapaian kita. Namun, sadarilah, alamilah kesukaan, kebahagiaan, kenikmatan hidup kita adalah Kristus Yesus. Sehingga kehidupan kita akan terus berbuah. Tidak terpengaruh kondisi yang terjadi sekarang. Sepertinya melemahkan kita untuk memuliakan Kristus. Sepertinya, sudah saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita tidak terpengaruh. Karena kita punya kenikmatan dalam Kristus. Dan kenikmatan di dalam Kristus itulah yang kita alami. Itu yang mendorong kita untuk kita memilih menggunakan tubuh kita, hidup kita, memuliakan Kristus. Dengan cara, contoh tadi, hidup kita memuliakan Kristus dengan membawa orang-orang lain juga, teman-teman kita, saudara bersaudara dalam Tuhan, keluarga kita, supaya mereka juga maju dalam iman, dan mereka juga menemukan kebahagiaan di dalam Kristus, kenikmatan dalam Kristus. Yang tidak bisa mereka temui di tempat lain. Tempat-tempat hiburan yang dibatasi. Mari, kehadiran kita membuat orang-orang lain juga mereka maju dalam iman, maju dalam sukacita dalam Kristus, sehingga mereka pun kemudian berbuah juga. Amin. Puji Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita semua. Haleluya. Haleluya. Aku ingin menikmati Engkau. Engkaulah harta yang paling berharga. Engkaulah segalanya, Engkaulah pribadi yang kekal. Sehingga kebahagiaan kami, kenikmatan kami, sukacita kami di dalam Engkau itu memang kekal ya Tuhan. Tidak akan tergoncang, tidak berubah karena Yesus Kristus tetap sama. Puji Tuhan. Kondisi bisa berubah. Kadang baik, kadang buruk. Tapi Engkau tidak pernah berubah. Dan Engkaulah sumber kenikmatan kami, Yesus. Hanya di dalam Engkau yang tidak berubah. Kami beroleh kenikmatan. Terima kasih, Yesus. Dan itulah yang membuat kami rindu hidup kami sebagai jemaat Tuhan. Kami rindu lewat tubuh kami, Engkau Kristus dimuliakan. Saat kami hidup, bahkan saat kami mati pun. Orang-orang mereka boleh menilai bahwa Yesus Kristus Engkau dipermuliakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Yesus. Agungkan Dia. Nikmati Dia. Nikmati kebahagiaan, kegembiraan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. 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 Ya Yesus. Haleluya. Kami mau menikmati Engkau, Yesus. Kau yang termulia.
emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu kau berharga. Menikmati Yesus Kristus Tuhan, kami mau menikmati-Mu, Engkaulah kerinduanku. Haleluya. Saat kami mendengar firman-Mu, saat kami membaca firman-Mu, itulah kenikmatan dalam hidup kami, Tuhan. Karena di sana ada kelegaan, di sana kami menemukan ketenangan, kedamaian. Di saat kami berdoa, di saat kami menyembah, di situ Engkau ada bersama kami, memberikan kelegaan, memberikan kenyamanan. Haleluya, Yesus. Engkau yang tidak berubah, Yesus. Kau mulia, Kau berharga, Kau segalanya, Tuhan.
jemaat-Mu menyembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya hidup ini berbuah. Hidup kami memuliakan Kristus, memuliakan Engkau Yesus. Pakai kami saat kami hidup, sampai kami menghembuskan nafas kami Tuhan. Hidup kami memuliakan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau tahu setiap hari, Engkau tahu pikiran kami. Apa yang kami pikirkan Tuhan, apa yang kami lakukan, kiranya itu menyenangkan Tuhan. Saat kami bekerja dalam rumah tangga kami, di lingkungan kami, saat kami belajar dalam pelajaran-pelajaran kami, kiranya orang-orang boleh melihat Kristus dalam kami dan mereka memuliakan Engkau Yesus. Ketika mereka merasakan aliran Roh Kudus dalam hidup kami, ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan baik kami, ketika mereka merasakan damai sejahtera Kristus ketika kami hadir bersama dengan mereka. Haleluya. Dalam situasi kami sekarang ini Tuhan, situasi yang mencemaskan, menakutkan, biarlah hidup kami memuliakan Engkau Yesus Kristus. Jadikan kami garam dan terang bagi dunia ini. Haleluya, karena Engkau yang ada dalam kami, Engkau yang tidak berubah. Ya, Roh Kudus-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa, berkat-Mu atas pemerintah kami. Berkat-Mu atas kehidupan jemaat Tuhan. Berkat-Mu dalam kehidupan para relawan, tenaga medis kami. Kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita dalam Kristus juga mereka boleh rasakan. Kami alami, memberikan kami ketenangan dalam kami menghadapi kehidupan ini Tuhan. Dalam situasi seperti ini, itu tidak menggoyahkan kami. Karena Yesus Kristuslah yang ada dalam hidup kami. Engkaulah kenikmatan kami, kebahagiaan kami Yesus. Pribadi yang tidak berubah, yang penuh kasih dan kuasa. Engkau yang memberikan kami kemenangan, jalan keluar. Terima kasih Yesus. Sepanjang minggu yang berjalan kami beraktivitas dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan, persekutuan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing, dan keluarga besar jemaat Tuhan. Mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur telah terima berkat Tuhan, mengakhiri ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.